Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial, selamat datang di podcast pertama saya. Ada yang mau saya bahas di podcast pertama kali ini. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu dong. Nama saya Wahyu Dibana Putra, salah satu mahasiswa YN Cekala Langsa. Jurusan yang saya pilih yaitu KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Langsung aja nih, tanpa basa-basi, ayo kita bahas mengenai peran dan tantangan pemuda di era generasi milenial. Banyak kalangan menyebut anak-anak muda zaman now sebagai generasi milenial. Generasi ini lahir setelah zaman generasi X, atau tepatnya pada kisaran tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Jadi, dapat diperkirakan bahwa saat ini generasi milenial memiliki rentan usia 17 hingga 37 tahun. Di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 80 juta orang yang berusia antara 17 hingga 37 tahun. Jumlah tersebut sangat banyak dan signifikan. Mengingat populasi generasi milenial sudah mencakup 30% dari total penduduk di Indonesia, berdasarkan berbagai kajian dan penelitian yang telah dilakukan terhadap generasi milenial, ditemukan banyak perbedaan antara generasi dengan generasi-generasi yang lebih tua, seperti generasi silence, generasi boomer, maupun generasi X. Diketahui bahwa generasi milenial sangat dekat dengan teknologi. Generasi milenial lahir ketika handphone dan media sosial mulai muncul di Indonesia, sehingga wajar apabila generasi ini lebih melek teknologi dibanding generasi-generasi sebelumnya. Ada kecenderungan bahwa generasi milenial lebih suka mendengar musik atau hangout asik bersama teman-temannya. Maka tak heran bila banyak kafe atau tempat nongkrong lain yang ramai dikunjungi anak muda zaman now atau zaman era X atau Y. Karena itulah kehidupan sosial mereka. Selain karakteristik yang sudah dijelaskan di atas, generasi milenial juga memiliki sifat yang lebih toleran terhadap sesamanya. Hal ini dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin cepat, di mana anak muda zaman now dapat berinteraksi dengan manusia dari berbagai belahan dunia. Globalisasi membuat generasi milenial menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan. Wawasan mereka terhadap keberagaman pun menjadi lebih luas, sehingga timbul sifat toleransi yang cukup tinggi dari generasi ini. Akan tetapi, sering tidak kita sadari bahwa dunia ini semakin kejam dan penuh dengan tantangan baru yang harus dihadapi. Tingginya tingkat mobilitas antara negara sebagai dampak dari globalisasi dan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN, atau pada tahun 2015 menyebabkan persaingan untuk dapat survei di dunia ini menjadi lebih keras. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, generasi milenial di Indonesia tidak boleh kalah dalam persaingan dengan anak-anak muda generasi lainnya. Pendidikan yang tinggi saja tidak cukup. Anak muda di Indonesia harus dibekali dengan berbagai pengalaman dan soft skill yang baik. Nah, menjadi pribadi yang kreatif, aktif, dan inovatif tentu harus dimiliki dalam jiwa anak muda. Ini adalah syarat utama bagi generasi milenial untuk dapat bersaing dan menghadapi berbagai tantangan di dunia yang semakin dinamis ini. Lalu, bagaimana sih cara agar kita bisa menjadi generasi milenial yang kreatif, aktif, dan inovatif di era modern saat ini? Oke, untuk menjadi anak muda zaman now yang aktif, kreatif, dan inovatif, kita perlu membiasakan diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas pola hidup berikut ini di dalam kehidupan kita. Kata pemuda seringkali identik dengan kelompok anak muda yang masih bau kencur, alias belum berpengalaman, belum matang dalam berpikir, dan belum stabil secara emosi. Dan karena secara umum, orang tidak terlalu memperhitungkan kelompok pemuda ini karena dianggap pola berpikirnya cenderung idealis, tidak realistis, dan sering mengambil keputusan dengan berdasarkan emosi perasaan belaka. Namun, sebenarnya dalam hidup ini yang namanya idealisme, suatu pemikiran tentang dunia
utopia merupakan hal penting yang membuat manusia tetap mempunyai semangat dan harapan untuk tetap hidup dan berjuang demi dunia yang lebih baik. Dunia utopia memang seperti mimpi, tapi saya percaya bahwa mimpi yang terukur dan dikombinasikan dengan pemikiran serta semangat positif dapat mengubah dunia. Pada saat ini, berhenti bermimpi, kita berhenti berusaha, maka kita akan mati. Disinilah peran pemuda sebagai sosok yang muda, yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis, diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk sedekat mungkin dengan dunia utopia itu. Pemuda diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif dengan metode thinking out of the box yang inovatif, sehingga dunia tidak melulu hanya dihadapkan pada hal-hal zaman old yang itu-itu saja dan tidak pernah berkembang. Dengan kata lain, pemuda diharapkan menjadi pemimpin masa depan yang lebih berkembang, lebih baik dari pemimpin masa kini. Pemuda diharapkan untuk menjadi changer agen, itulah kurang lebih ya, yaitu pihak yang mendorong terjadinya transformasi dunia ini ke arah yang lebih baik melalui efektivitas, perbaikan, dan pengembangan. Peran apa yang harus dilakukan oleh pemuda di generasi milenial? Saat ini, pemuda merupakan agen perubahan yang diharap dapat membuat perubahan yang baik ke depannya. Perbedaan yang menjadi ciri khas pemuda di era milenial dengan pemuda sebelumnya adalah perkembangan teknologi sekarang telah menjadi para pemuda milenial masuk dalam dunia digital. Sebagai agen perubahan, dengan sikap kritis dan semangatnya, mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menyandarkan masyarakat untuk melakukan suatu gerakan perubahan sosial. Perubahan ini menjadi harapan bangsa yang menjadi tulang punggung negara di masa depan. Peran yang seharusnya dijalani oleh pemuda Indonesia yaitu ada 4 poin. Yang pertama, pemuda harus berjuang demi kemajuan bangsa. Sebagai penerus bangsa, sudah seharusnya pemuda Indonesia banyak belajar dan menyadari betapa pentingnya pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu kunci besarnya suatu negeri. Dengan bekal pendidikan, mereka berpotensi melahirkan karya-karya, inovasi, dan semangat juang demi memajukan bangsa dan negaranya. Poin kedua, menjaga kemajemukan adat dan budaya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, bangsa, dan budaya. Budaya yang heterogen ini melahirkan bahasa-bahasa yang berbeda pula. Untuk itulah diciptakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Namun kita juga dituntut untuk melestarikan bahasa daerah agar tidak punah walaupun bahasa asing semakin menguasai negeri. Poin ketiga, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Pemuda memiliki tantangan agar tidak ada lagi perpecahan yang terjadi. Menjaga kedamaian dengan sikap saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi antara umat beragama, antara suku dan bangsa, maupun antara budaya. Memang sangat disayangkan perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat menyebabkan identitas semakin memudar. Padahal identitas adalah hal yang harus dimiliki oleh pemuda. Di era globalisasi, ini bisa membuat identitas keindonesiaan semakin hilang. Untuk itu, pemuda Indonesia memiliki tantangan agar bahasa Indonesia tidak kehilangan identitasnya. Di era digital ini, pemuda diharap menjadi identitas keindonesiaannya dalam menghadapi pergaulan bertaraf global dengan tidak hidup yang hanya mengikuti tren semata. Yang terakhir yaitu poin keempat, pemuda harus berani membela yang benar. Pemuda Indonesia masa kini juga harus mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan kegiatan yang positif dan berani membela yang benar. Indonesia sebagai negara dengan bonus demografi memiliki peluang untuk menjadi
negara yang besar. Bonus demografi, ini berarti populasi anak muda atau remaja lebih besar dibanding orang dewasa atau orang tua. Namun, sayangnya karena pengaruh teknologi yang semakin menguasai ruang kehidupan memiliki sisi negatif bagi banyak pemuda Indonesia. Hal ini juga karena mereka yang kurang membatasi diri dalam menggunakan teknologi. Miris memang ketika melihat anak sekolah dasar sudah mengenal media sosial. Yang parahnya disalahgunakan dengan mempost foto bersama temannya yang ia sebut sebagai pacar. Ketika anak usia belia dengan emosi yang masih belum stabil, sudah bisa mengendarakan sepeda motor, lebih banyak bermain dengan gadget-gadgetnya dibandingkan bermain di luar rumah bersama teman-temannya, atau yang lebih parah, narkoba, perkalian, dan sebagainya. Jika dibiarkan, maka mereka akan tumbuh menjadi anak yang apatis, kurang bersosialisasi, dan konsumtif. Padahal, mereka yang akan membangun bangsa yang akan menghadapi berbagai masalah sosial yang membutuhkan kehebatan para pemuda dalam menghadapinya. Suatu bangsa yang besar akan bertahan karena adanya pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan kegiatan positif untuk kemajuan bangsanya. Jangan sampai pemuda malah terjebak dengan kegiatan yang tidak produktif, yang justru akan menghancurkan masa depannya. Jadi, kunci kesuksesan negeri ini ada di tanganmu, pemuda-pemudi Indonesia. Maka sadar untuk tingkatkan peranmu dan ketahui fungsimu di bangsa ini. Lalu terapkanlah sebagaimana mestinya. Sudah waktunya pergerakan pemuda Indonesia kembali bangkit. Kita adalah pemegang tumpu perjuangan. Banyak peluang yang terbuka di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Banyak pula tantangan yang harus dihadapi pemuda Indonesia di era modern. Lain generasi, lain pula cara yang dijalankan. Tetapi peran kita sebagai pemuda tetap satu, mewujudkan mimpi Indonesia yang berkualitas dan menjaga persatuan Indonesia. Gak terasa nih sobat, kita udah di penghujung podcast kali ini. Ada pesan dari saya untuk semua sobat milenial. Sebagai generasi penerus bangsa di Indonesia, mari kita lebih smart, kreatif, dan inovatif, serta memiliki visi misi ke depan untuk membangun bangsa. Jangan mau kalah sama sobat milenial di negara lain ya. Karena maju mundurnya suatu bangsa ada di tangan generasi milenial. Sekian podcast saya kali ini, semoga bermanfaat untuk semua sobat-sobat milenial saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.